minta pencerahan, mengapa kita tiap hari, walaupun duduk sendiri, bawa mobil sendiri, seperti bicara dengan diri sendiri. Kadang-kadang yang negatif selalu menghasut. Kadang-kadang yang positif selalu menenteramkan, nggak boleh ya, kita harus begini begitu. Gimana menekan yang negatif ini tidak tumbuh, biar tubuh kita dikuasai yang positif. Sepertinya kan tiap hari ada yang muncul yang negatif. Oh, orangnya sombong ini nanti yang positif selalu menasehati. Oh tidak, mungkin dia lagi sibuk. Ya kan, mungkin ada masalah keluarga, sehingga kita manggil dia gak dengar, ya kan? Atau pengurus vihara, ya kan? Oh, baru naik jabatan, pas di vihara kita manggil dia nggak menjawab, muncul negatif. Oh, baru naik jabatan udah angkuhnya udah main, ya. Muncul yang positif. Oh, dia lagi sibuk, ya kan, sehingga kita manggil nggak dengar. Dek, mengapa kok tiap hari kita selalu bicara dengan diri kita sendiri, Bante? Baik, seperti yang tadi Pak Tagore awal menyampaikan, banyak bertanya kelihatan bodohnya. Kita harus mengawali dengan menyadari diri kita adalah orang yang bodoh, setidaknya adalah orang yang masih ada kebodohan. Kita adalah orang yang buruk, setidaknya masih ada keburukan. Harus sering-sering mengingatkan diri kita sedemikian rupa. Upaya kita adalah sebatas bagaimana sejauh mungkin sesuai dengan kemampuan, kekuatan kita, mengurangi kebodohan yang ada, mengurangi keburukan yang ada, mengurangi. Cara berpikir seperti ini itu akan setidaknya tetap ada semacam upaya menjadi lebih baik dengan satu latar belakang bahwa menjadi lebih baik itu adalah kebahagiaan. Di sisi yang lain, kita tidak didera oleh rasa bersalah, oleh tekanan-tekanan yang mendera, bertubi-tubi, berlarut-larut. Ini juga sangat penting. Kalau orang terlalu tinggi ekspektasinya, meskipun ekspektasi untuk diri sendiri, oleh diri sendiri juga, tetapi kualitas diri itu belum mencapai apa yang belum setaraf atau belum setimbang dengan pencapaian yang kita harapkan. Di sini akan menjadi komplikasi batiniah, sampai juga menghajar diri, mempersalahkan diri, menghujat diri, membenci diri sendiri. Dan itu tidak positif. Meskipun ya itu tidak jelek upaya untuk menjadi baik, tetapi kita harus paham bahwa ada keburukan, ada kebodohan, masih ada itu. Dan setidaknya sejauh apa bisa mengurangi dan mengurangi. Nah, kemudian baru beranjak ke upaya apa? Upaya apa kita itu bisa terjaga
dalam rangka mengurangi hal buruk, mengulangi kebodohan. Yang mana tentu saja mengurangi hal buruk itu sudah otomatisnya menggantikannya dengan kebaikan. Mengurangi hal bodoh sudah otomatisnya menambah kepintaran atau kebijaksanaan. Dari mana kebijaksanaan itu? Dari mana nilai-nilai kebaikan itu? Kebenaran dan kebaikan muncul bisa dari diri sendiri atau juga bisa muncul dari pihak lain, orang lain. Terkhususkan di sini adalah mereka yang kita berikan rasa salut, berikan rasa kagum, berikan rasa hormat, berikan rasa yakin, percaya. Yaitu di sini salah satu utamanya adalah Sang Guru Agung Buddha. Nah, bagaimana kita bisa sering-sering mengetahui, mengingat ajaran, termasuk juga riwayat beliau, termasuk juga riwayat para siswa mulia yang lain, para siswa mulia beliau yang lain. Bante Sariputta, Bante Moggallana, Bante Kajayana, Bante Kassapa, Bante Ananda, Bante Anuruddha, Bante yang lain-lain banyak sekali. Nah, itu mengetahui riwayat hidup tiap-tiap orang mulia, orang besar, ya itu salah satunya untuk menggugah hati kita untuk sebagai bahan pengingat, untuk kita juga memunculkan nilai-nilai positif. Nah, di sini yang paling mudah adalah dengan untuk bisa mengingat itu kan juga ya kalau kebetulan bisa ingat ya ingat. Tapi kalau tidak ingat karena kesibukan bukan berarti tidak mau menghargai itu, bukannya tidak menghargai, bukannya tinggi hati, tapi karena kesibukan kita menjadi tidak membaca, tidak mengingat, tidak mengingat. Tadi kan masalah itu tadi kan naik jabatan gitu ya. Nah, gitu. Karena kita memang tidak mengingat, tidak ada ingatan. Karena memang ada kesibukan atau karena ada apa yang lain. Nah, kapan mengingat tidak bisa ada ketentuan. Untuk menambah pengingatan itu kita buat rutinitas. Rutinitas yang bersifat positif untuk harian. Bisa dibagi menjadi 2, lebih baiknya dibagi lebih banyak lagi, mungkin 6, mungkin 10. Dalam satu hari kita melek, ada 10 jadwal yang kita bisa biasakan untuk lakukan. Meskipun itu hanya 1 menit, 2 menit, atau 5 menit. Atau mau 20-30 menit untuk yang kira-kira kita bisa melakukan dalam rentang waktu yang lebih panjang, tidak jelek juga. Salah satunya adalah mendengar atau membaca ulang ajaran-ajaran Sang Buddha, suta-suta, dan dalam hal ini adalah bacaan yang memang bisa kita pahami. Ya, kalau ya sebatas baca bahasa Palinya, tidak mengerti artinya, ya itu tidak jelek. Itu kan juga termasuk bagian dari pengarahan perhatian kita pada ajaran Sang Buddha.
pada sang Budanya sendiri. Nah, itu sudah tergaungkan di batin kita itu nilai-nilai bajik tanpa tahu artinya. Paham ya? Paham. Begitu. Tapi kalau tahu artinya tentu akan lebih baik. Jadi satu hari kalau bisa ada rutinitas yang sifatnya positif. Lebih banyak, lebih baik. Kalau di saudara muslim kita kan 5 kali. Ya, itu rutinitas harian. Dan yang dibacakan sama tiap hari. Kita bisa variasi. Pagi meditasi, misalnya sore baca buku, malam hari mungkin meditasi dengan objek yang lain, atau itu menjelang siang begitu ya, dan sebagainya. Itu adalah upaya mengkondisikan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang cerdas, yang pintar, yaitu yang bijaksana, dengan mengkondisikan kita untuk mengingat. Dan karena ada ingatan itu, itu masih dalam proses mentahannya, bakunya. Oleh karena itu sendiri perlu penguatan, namanya perlu ada indria yang digosok, diasah, sehingga kekuatan ingatan dalam hal-hal yang baik dan benar itu bisa tertuang dalam praktik yang nyata, yaitu menyikapi situasi lingkungan itu dari sisi bijaknya dan setidaknya dari sisi bajiknya. Sering kita barusan tadi, ya, Sabbe Sata Bhavantu Sukitata, meditasi objek meta bhawana. Ya, nggak lama kemudian ya bertemu dengan seseorang yang mungkin sedikit tidak mengenakkan hati, sudah mengumpat meskipun dalam hati. Ya, betul. Apakah itu gagal? Tidak, kita tidak gagal. Itu proses pengasahan yang dalam tahapan tertentu itu. Setidaknya, aku kan barusan tadi meditasi meta, objek meta, kok gampang sekali aku muncul. Itu muncul, pemikiran ini muncul, ya selang sekitar nggak sampai 1 jam setelah kita itu keluar hal-hal yang buruk meskipun lewat pikiran, lewat batin kita. Masih mending daripada tidak muncul sama sekali. Ya, itu bukan kegagalan. Tetapi hal yang perlu diimprove, ditingkatkan sampai baru mau muncul begitu langsung karena kekuatan asahan, kekuatan gosokan, gesekan di asah. Itu semua mengaitkan banyak sisi dalam kehidupan kita keseluruhan. Baik, ya banyak sisi hal. Soalnya itu segalanya. Hal buruk ada berapa macam? Enggak terhitung. Hal baiknya ada berapa macam? Juga tidak terhitung. Dan kita merasa kewalahan untuk mengurangi keburukan yang namanya satu keburukan. Tapi kan banyak sekali ini ranting-rantingnya. Kepalsuan, keculasan, ketinggihatian, licik, licik, ya.
iri hati, dendam, dan sebagainya itu, gimana kita mengatasi semuanya itu? Ini satu, saya perlu mengurangi yang ini. Yang satu lagi juga butuh penanganan. Yang satu lagi butuh penanganan, soal kita dihadapkan dengan sesuatu yang banyak sekali yang perlu dikerjakan. Dan ya itulah, kita harus tahu bahwa kita masih punya sisi buruk, masih ada sisi bodoh. Ya, dan menyadari itu, bagaimana semampunya saja, sekuatnya saja, sesuai dengan kekuatan kemampuan maksudnya. Nah, menguranginya, ya mau menekankan pada satu sisi dulu, atau ya beberapa dulu, ya silahkan. Kalau misalnya untuk menangani kesemuanya itu terlalu memberatkan, kewalahan. Ya. Misalnya tentang ketinggi hatian begitu ya. Ketinggi hatian. Dengan dengan misalnya itu nafsu-nafsu yang muncul lewat panca indera. Sebetulnya nafsu-nafsu lewat panca indera itu sangat interaktif sekali hari-hari. Kalau tinggi hati itu jarang-jarang. Tapi ketinggi hatian itu sulit sekali untuk diatasi. Jauh lebih sulit daripada nafsu yang muncul lewat 5 pintu indera. Nah, sehingga kalau kita mau kesemuanya, keseluruhannya, nah, apalagi yang sisi yang sulit ini, ketinggi hatian ini, yang kita mau gasak, mau kerjakan, bagaimana bisa tumpas, setidaknya berkurang banyak. Ya, itu tingkatannya itu tingkatan yang lumayan dalam, lumayan halus, ketinggi hatian. Kita ya mulai dari yang paling kasar, yang paling mudah. Kalau bermeditasi sendiri juga dimulai dengan objek yang paling mudah. Apa itu? Ya, yang paling mudah itu adalah menengarai pikiran yang muncul. Itu buruk atau baik. Kalau buruk, berpikir bahwa keburukan itu menguntungkan atau merugikan bagi diri. Tahu itu merugikan, bagaimana menyikapi keburukan yang muncul, yaitu dengan menghentikan. Keburukan yang belum muncul, bagaimana berupaya untuk mencegah dengan pemikiran yang sama. Kebaikan-kebaikan yang muncul dalam batin, yang sudah muncul, nah disadari bagaimana tentang kebaikan itu. Itu kerugian atau keuntungan. Jika itu adalah keuntungan, bagaimana kita menyikapi kebaikan dalam batin. Ya, memelihara, mempertahankan, kalau bisa mengembangkan lebih banyak, lebih sering, lebih mampat. Kebaikan yang belum muncul, bagaimana bisa dikondisikan untuk muncul. Ini adalah ya cara bermeditasi yang paling mudah. Dalam istilah lain itu adalah samawayama atau samapadhana atau wirya. Yaitu bagian dari meditasi juga, bagian dari pengembangan batin. Atau kalau dalam sisi yang betul-betul meditatif, ya
objek tubuh secara keseluruhan lewat nafas itu adalah yang paling simpel di antara objek-objek meditasi yang lain. Misalnya mengambil apa namanya, api, tanah, atau air sebagai objek. Nah, dalam kasina itu ya, atau warna itu agak sulit, atau ya bagian-bagian tubuh yang lebih detail, misalnya itu adalah organ-organ yang dalam, tulang, atau paru, atau jantung, atau apa begitu, daging, darah misalnya, itu juga ya objek meditasi juga, tapi sulit. Yang paling mudah, yang lebih mudah maksudnya, ya daripada yang disebutkan semuanya itu dan yang lain-lain juga adalah nafas ini yang paling mudah, yang paling mudah. Nah, itu adalah bagaimana upaya dalam mengkondisikan, mengurangi hal buruk, hal bodoh, atau hal sesat dalam diri untuk menuju ke menambah hal baik atau hal lurus, hal yang benar. Ya. Tentu masih banyak sisi-sisi yang lain yang ya menurut diri masing-masing itu kira-kira adalah cara yang tepat untuk masing-masing. Gimana ya kalau dalam situasi seperti ini saya cenderung muncul keburukannya. Kalau dalam situasi seperti ini saya cenderung ya muncul kebaikannya. Nah, jadi bisa menjadi perhatian untuk bagaimana mencegah atau menghindar dari situasi yang mendorong untuk muncul hal-hal yang buruk. Situasi bagaimana ya, diupayakan agar kebaikan-kebaikan itu bisa muncul untuk bisa digeluti situasi seperti itu. Ini adalah pengalaman yang juga sifatnya personal, masing-masing tidak sama. Misalnya ya kalau ya punya kantor, punya kebun. Nah, kalau ke kantor ya cenderung untuk muncul kebenciannya, kemarahannya, kejengkelannya. Nah, soalnya ketemu dengan pegawai, ketemu dengan atasan, ketemu dengan klien atau apa yang ya macam-macam macam-macam perangai, macam-macam pembawaan. Nah, kita juga punya kebun yang perlu diurus, tapi begitu pergi ke kebun rasanya lega, leluasa. Ya mungkin ya tenang. Sama-sama tempat kerja juga, di kantor kita juga kerja, ke kebun juga untuk kerja, tapi ya punya suasana yang berbeda. Lah itu bisa menjadi ya bahan tengaraan, yaitu situasi yang mesti ditengarai atau ditengarai itu diperhatikan begitulah, dicatat agar dengan demikian kita punya rumusan, punya formula secara personal untuk mengkondisikan kita lebih sering, lebih tanggap dalam menghadapi situasi luaran yang berkaitan dengan nilai buruk atau nilai baik, nilai bermanfaat atau merugikan yang ya setiap orang kita ini hadapi untuk setiap saatnya. Nah, gitu kira-kira ya. Anu modern Bante. Ya.